Dan yang lucu lagi, di sebelahnya itu ada yang jual rujak buah dan sayur. Jadi sudah sangat menyatu makanan-makanan Korea ini dengan makanan lokal Purwokerto. Tulisannya Bungeop Pang. Tapi bukan anak pang ya. Nah, makanan-makanan Korea itu mulai menjamur di Purwokerto. Menurut apa yang sudah kami lacak itu mungkin dari tahun 2019-2020 ya. Kali ini saya beli. Teman-teman pasti pernah melihat ada jajanan cilok Korea ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang Korea itu makan cilok ya. Video ini akan menampilkan bagaimana ini diolah dan melibatkan kelas-kelas ekonomi yang ada di Purwokerto ya. Artinya ketika kita berbicara street food berarti kita berbicara tentang bagaimana orang-orang dari kelas menengah ke bawah itu berusaha untuk meraih ceruk ekonomi melalui usaha mereka untuk memaknai sebuah budaya, dan itu akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dibicarakan karena Purwokerto ini bisa disebut menurut Gary Van Klinken itu adalah sebuah kota kelas menengah ya. Artinya bukan kota yang besar, bukan juga kota yang kecil. Kota kelas menengah itu selalu memiliki ciri khas tertentu untuk memaknai segala sesuatu yang masuk ke dalam kota itu. Jadi nanti akan banyak tayangan dan akan banyak wacana dari riset yang sudah kami tulis dalam bentuk jurnal dan ingin kami sajikan juga dalam bentuk video pendek ini. Halo, saya Wiman Rizky Darajat dari jurusan Sosiologi. Ingin membicarakan mengenai bagaimana budaya Korea itu bisa sampai ke Purwokerto. Jadi saya bersama tim riset saya sedang melakukan riset tentang makanan Korea ya. Makanan Korea sekarang banyak tersebar di Purwokerto. Kami berusaha melacak bagaimana awalnya makanan Korea itu hadir di Purwokerto. Jadi hasil dari temuan dan pelacakan kami itu tidak bisa dilepaskan dari bagaimana Hallyu itu sudah datang ke Indonesia dari tahun 2000 ya. I'm living my nightmare. It is a monster. It's in my head. I'm living my nightmare. It's in my head. I'm out of air. Ini jajanan drakor ada di Jalan HR Bunyamin, di Lempang. Nomor berapa, Mbak? Gak tahu nomornya, tapi buat patokan itu ada di depan Indomaret Lempang. Jadi di jajanan drakor ini menarik karena nggak cuma menu-menu Korea, tapi bahkan Taiwan juga ada, Jepang ada, bahkan ada Bolognese juga. Dan yang lucu lagi, di sebelahnya itu ada yang jual rujak buah dan sayur. Jadi sudah sangat menyatu makanan-makanan Korea ini dengan makanan lokal Purwokerto. Mbak, ini tuh udah ada dari kapan, Mbak? Kalau di sini kurang lebih kayaknya 2021 deh. 2021? Iya. Berarti lagi pandemi banget dong, Mbak? Kayaknya, soalnya aku di sini baru 1 tahun sih. Oh, baru 1 tahun. Saya di sini. Terus dari pertama buka emang menunya udah semua ini? Selang waktu nambah-nambah gitu. Jadi misalnya awalnya hotdog sama Taiwan chicken sama Korean seafood doang, terus makin kesini nambah-nambah. Mbak, tahu nggak motifnya dia bikin kayak jajanan drakor itu Kalau karena itu dia sih- suka atau gimana, Mbak? Aku nggak nanya persisnya, mungkin karena dari anaknya suka Korean gitu ya. Jadi dia bikinlah jajanan drakor. Terus collab sama Taiwan chicken. Ya, kalau Taiwan chicken itu kan punya adiknya yang di depan SMA 2 kalau nggak salah. Dari sana udah bumbu lengkap,
Jadi di sini cuma tinggal jual aja. Itu bentuknya kayak bumbu instan gitu. Ya, udah bumbu racikan dari sana. Terus nanti tinggal kasih kuah aja, air. Tapi Masak lagi. bumbunya itu tuh bikin sendiri apa emang beli? Bikin sendiri. Bikin sendiri. Akhirnya tuh sama bahan-bahan yang ada di Indonesia. Mungkin bahan-bahan lokal juga. Kayak collab sama Indonesia. Lidah Indonesia. Terutama di Jawa ini. Terutama di Jawa. Kemudian dari Hallyu itu kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang datang melalui sebuah atau sebentuk medium budaya itu pasti akan memberikan pengaruh terhadap budaya pada orang yang menerima budaya itu ya. Jadi kalau kita tahu Hallyu itu pertama kali datang dalam bentuk drama Korea ya. Drama Korea, kemudian orang-orang mulai melihat apa yang menjadi semacam kondimen dari budaya Korea itu. Ada bagaimana orang berpenampilan, ada bagaimana orang berpakaian, ada kemudian bagaimana orang itu sekarang memiliki parameter cantik dan ganteng ala Korea, sampai akhirnya datang juga orang-orang itu melihat makanan-makanan yang ada di dalam drama Korea. 그 다음은 양념고기! 왜 고깃배가 웬만큼 찼다 싶으면 어디 갈 데 없어 온 건 아니야? 그럼 이래야지. 그래 난 찾아와. Nah, makanan-makanan Korea itu mulai menjamur di Purwokerto. Menurut apa yang sudah kami lacak itu mungkin dari tahun 2019-2020 ya. Banyak sekali resto-resto yang membicarakan atau menyajikan tentang masakan-masakan Korea sama persis dengan apa yang ada di Korea ya. Tapi yang menjadi menarik di sini adalah ketika kami berusaha untuk melacak bagaimana jajanan-jajanan yang ada di drama Korea itu ternyata direproduksi ulang di Purwokerto ya melalui jajanan pinggiran. Di sini yang paling recommended tadi Mbak? Kayak aku sama bungopang mas. Bungopang. Bungopang tuh apa? Itu yang bentuknya kayak ikan. Oh, yang bentuknya kayak ikan tuh bungopang. Ya, dari Banyak Pak yang suka order ke sini Pak. Ya, ada. Sering. Sering. Menarik juga. Tapi Bapak udah pernah nyobain makan ini belum Pak? Belum. Nanti mau makan bareng nggak Pak? Belum. Siapa tahu mau makan bareng. Saya nggak ada teman makan bareng ya Pak. Ini gochujangnya bikin sendiri Pak? Udah pesen, udah dari sananya. Oh, dari sana. Berarti ini tempat abang yang punya atau abang jaga doang di sini? Jaga, dia punya kakak. Oh, punya kakak abang. Dia buka tempat-tempat Korea kayak gini karena dia suka Korea juga apa karena ngeliat? Pengen nyoba mungkin. Pengen nyoba. Tapi dia suka Korea gitu. Istrinya yang suka. Mix odeng kuah. Ini mix odeng kuah. Ini seperti biasa, ini dumpling ini. Kita sering banget lihat ini gak cuma di makanan Korea tapi ada di angkringan juga. Dan ini odeng. Mungkin mereka punya versi yang berbeda-beda juga. Tapi kita coba lagi karena kita tadi udah nyobain kuah yang beda. Kita cobain juga kuah ini. Ini kuah rumput laut. Kuah rumput laut. Teman-teman mungkin tidak asing dengan sekarang di pinggir jalan ada tteokbokki, kemudian ada apalagi ya, bulgogi atau apa gitu ya istilahnya. Tapi yang menjadi menarik dari temuan kami adalah ketika makanan Korea itu dianggap sebagai sebuah produk budaya yang menerimanya, budaya orang Purwokerto, orang Banyumas itu ternyata melakukan hibridasi kultural ya. Artinya orang itu membaca lagi bagaimana masakan Korea itu yang aslinya seperti apa dan kemudian disesuaikan dengan apa-apa saja yang ada di Purwokerto. Nah, temuan kami yang cukup menarik adalah bagaimana masakan-masakan street food Korea itu disesuaikan dengan keadaan kultural orang Banyumas yang kebanyakan Muslim. Kemudian juga yang lebih menarik lagi adalah
bagaimana orang Banyumas itu berusaha untuk membuat masakan yang semirip itu, tapi mungkin bahannya bisa diolah lagi karena mungkin ada bahan-bahan yang cuma ada di Korea dan di Banyumas nggak ada. Tapi gimana caranya orang-orang itu bisa meraih ceruk ekonomi melalui jajanan Korea ini. Yang punya orang sini, Mbak? Aslinya Karangluas. Karangluas. Yang punya Pak. Yang punya Panda itu Mas. Apa? Yang punya Panda Wallpaper. Yang punya? Panda Wallpaper. Anak kuliah sama Oh, dulunya anak kuliah. di Korea. Terus karena di sana kan ketemu pasangannya, akhirnya dia patungan kayak sama pacar itu. Setelah selesai kuliah dia pulang ke Indonesia pakai gitu. Oh, berarti pasangannya tuh orang Korea asli. Bukan orang Indonesia, orang Semarang. Cuman ketemu di sana. Ketemu di Korea. Ya. Terus pacaran di sana. Karena di sana itu apa ya? Kayak kos-kosannya itu di tempat kawasan kayak orang apa ya? Kayak padat penduduk itulah. Oh, Kalau iya. musim dingin itu setiap ini pasti ada jajanan seperti kayak gini. Setiap musim dingin. Hotdog kentang full mozzarella. Ini kita pesan pertama tadi, terus ini yang kita pesan kedua. Bahkan emang menyatunya tuh udah bukan dari bahan pembuatan, bahkan packagingnya juga udah mulai menyatu dengan Indonesia gitu. Tipikal pakai packaging plastik, terus tambahin stiker kayak gini. Bahkan untuk tusuk kante juga mungkin menyesuaikan yang ada di sini. Ya karena memang mungkin produk-produk packaging dari sana juga nggak ada kali ya. Kita akan coba makanan-makanannya. Pertama ini makanan dari hotdog yang ada di Jalan Jenderal Sudirman. Ini namanya hotdog. Ini bunga mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya hotdog. Hotdog itu Korean filled pancake. Nah, kemudian ada juga temuan yang menarik ketika semuanya itu jajanan-jajanan Korea ini didisplay berdampingan dengan jajanan pasar yang ada di Banyumas ya. Artinya makanan khas Banyumas. Artinya di situ adalah kayak semacam bukti yang sangat konkret bagaimana hibridasi kultural itu terjadi di Purwokerto di Banyumas ketika kita membicarakan jajanan Korea yang merupakan budaya baru yang masuk ke sini ya. Ada jajanan pasar tapi di sebelahnya jualan juga jajanan Korea. Nah, terus mungkin puncak dari hibridasi ini adalah teman-teman pasti pernah melihat ada jajanan cilok Korea ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa orang Korea itu makan cilok ya, tapi di Purwokerto itu ada jajanan yang namanya cilok Korea dan saya yakin itu adalah merupakan ide yang paling genial dari orang Banyumas lakukan.